banyak kasus viral kan? Ya, ya. Viral ada anak yang belum bisa bayar SPP, nggak bisa bayar SPP dia masalah. ya, Terus yang terakhir ini lagi yang raportnya tidak bisa diunggah ke, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mendapat jalur undangan. Betul. Nah itu kan jadi problem. Ya kita berharap sebenarnya anak-anak ini dia jangan jadi korban ganda, korban kemiskinan, kan begitu. Kemudian korban lagi karena keabaian penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang baik. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngorbit dengan seorang Ketua Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia untuk Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara ya. Baru dilantik. Baru dilantik. Namanya Herdensi Adnin. Kalau yang dulu sering nonton TV atau sering nonton lihat berita pasti kenal sama Herdensi. Orang kawan lama aku kok. Siap. Jadi Densi, siap. Aku ini kan buta nih mau ombudsman di Sutun. Jadi pengen tahu lah dikit. Kita ajarin masyarakat apa sih ombudsman itu sesungguhnya? Ya sebenarnya kalau di Indonesia ombudsman ini kan diprakarsai oleh Presiden ketiga, Pak Abdurrahman Wahid, bagaimana memastikan supaya penyelenggara negara itu dia menampilkan sosok yang clean, yang menampilkan sosok dalam wujud governance yang bersih. Good and clean governance. Iya, good and clean governance. Nah, oleh karena itu, menurut beliau harus ada satu lembaga pengawas terhadap penyelenggaraan negara ini, khususnya pada penyelenggaraan pelayanan publik. Internal ya? Iya. Ini kan? Kalau pengawas kan banyak nih, kalau kita tengok selama ini. Pengawas eksternal. Kalau pengawas internal kan ada inspektorat. Ini eksternal, di birokrasi ya? Kan. Di kepolisian pengawas internal kan ada Propam, ada Irwas, kan begitu. Yang itu dia melakukan pengawasan internal. Tapi yang pengawasan eksternal dan itu juga lembaga negara, itu yang kemudian disebut sebagai ombudsman. Gitu. Nah ini sebenarnya sudah banyak dipakai oleh negara-negara yang lain di dunia. Sejarahnya juga panjang gitu. Nah, tujuan utamanya adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa pelayanan publik itu dilakukan dengan baik. Kalau sebelum reformasi kan memandang birokrasi ini kan pada dua keadaan. Satu muncul adigium, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah kan gitu. Itu cerita. Betul. Termasuk di Sumut termasuk sendiri. di Sumatera Utara. Semua urusannya duit. Gitu. Nah, yang kedua itu bayangan masyarakat terhadap pelayanan publik itu ya KKN. Siapa yang dekat, siapa yang punya relasi, siapa yang punya uang, itu urusannya kemudian jadi mudah. Jadi Gus Dur sebagai amanat dari reformasi kepengen bahwa ada perubahan wajah birokrasi. Ada perubahan pada pelayanan publik. Seharusnya birokrasi itu adalah lembaga yang nyaman ya. Pelayanan publik itu dia harus bisa menyediakan kondisi yang nyaman bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan dia, ya kan, terhadap urusan-urusan publik, ya kan begitu, maupun ketika mereka menyampaikan keluhan terhadap aktivitas yang menurut mereka tidak adil, diskriminatif, menyulitkan dan lain-lain. Nah, tujuan ombudsman pada awalnya begitu. Jadi makanya kemudian di dalam Undang-Undang Ombudsman disebut bahwa ombudsman ini fungsi utamanya itu adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah, ini yang aku pengen tahu sebetulnya. Kalau publik namanya publik, mungkin sama kayak aku. Betul. Yang dibilang layanan publik itu yang bagaimana, yang mana saja. Sehingga mereka pun harusnya tahu, ini yang seharusnya kau layani aku ini. Betul. Tetapi nggak kau layani
Betul. Begitu, sehingga tahu aku mau ngadu kemana katanya, kata publik kan. Iya. Nah, Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik dia sebenarnya secara eksplisit udah menyebut yang namanya pelayanan publik itu adalah satu aktivitas pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap baik itu berupa barang, berupa jasa, berupa maupun berupa administrasi menyangkut kebutuhan publik. Termasuk kebijakan? Iya, termasuk kebijakan sebenarnya kan begitu. Jadi soal administrasi misalnya ya ada administrasi kependudukan, ya mestinya kan itu kan hak warga negara. Dalam konsep HAM kalau ada hak berarti kan ada pemangku kewajiban. Iya. Pemangku kewajibannya pasti negara dan otoritas yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan itu ya catatan sipil. Jadi ada ya yang mana yang jadi hak warga negara yang harusnya wajib dilakukan oleh penyelenggara negara itu sendiri juga ternyata banyak yang tidak tahu rakyat kita ya. Betul. Nah sebenarnya namanya pelayanan publik pastilah dia menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia, hajat hidup publik ya kan begitu. Berarti soal kesehatan itu kan bahkan mungkin mulai dari akte kelahiran, KTP, KK itu seharusnya pengelola negara yang melayani seharusnya. Betul. Bukan kami rakyat yang harusnya datang mengemis-ngemis tolong dong Pak ya. Kan begitu. Jadi ada kewajiban dari penyelenggara, pejabat yang menyelenggarakan pelayanan publik. Itu kan untuk memenuhi hak gitu. Warga negara. Iya. Artinya dia dalam pemenuhan hak itu harus dilakukan dengan cara-cara yang patut, dengan cara-cara yang baik. Gitu supaya masyarakat dalam artian publik itu dia mendapatkan kenyamanan untuk memenuhi kebutuhan itu. Iya, malah dia terkendala anaknya nggak bisa sekolah karena nggak punya ini. Iya, itu dah dulu adik gium kita kalau miskin nggak boleh sekolah gitu ya kan. Kalau sakit kalau miskin jangan sakit. Jangan sekolah. Jangan kemana-mana lah gitu. Betul. Nah, ombudsman sebenarnya diformulasi oleh undang-undang itu untuk melakukan pengawasan itu supaya proses penyelenggaraan pelayanan itu dilakukan dengan baik. Nah, di kita sebenarnya fase penyelenggaraan pelayanan ini kan sudah melalui beberapa fase. Dari fase pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu. Sekarang ini kan namanya mall pelayanan publik, ya kan? Begitu. Oh iya. Nah, pertanyaannya apakah pelayanan itu sudah diberikan selayaknya dalam tanda kutip mall, ya kan? Kalau mall seharusnya kalau konsumen datang, ya kan? Maka petugas itu yang kemudian melayani kan? Tapi aku pernah ngalamin sebetulnya. Aku datang ke sebuah mall pelayanan publik di Medan. Waktu itu aku ngurus paspor. Memang terasa aku dilayani. Terasa. Siap. Tapi ternyata belum pure di satu tempat. Karena pada akhirnya aku harus tetap ngambil paspornya di kantor imigrasi. Itu sih nggak masalah. Udah ada perbaikan kuliah. Tapi kan nggak cukup sampai situ kan? Ya, seharusnya kan namanya penyelenggaraan pelayanan publik ini kalau menurut saya dia kan menyangkut beberapa hal. Pertama mestinya dia mudah, cepat, dan accessibility-nya dan berbiaya murah ya kan? Atau bahkan untuk kebutuhan tertentu ya mestinya tanpa biaya. Nah, soal kecepatan dan kemudahan ini itu yang kemudian semestinya menjadi tanggung jawab dari para penyelenggara pelayanan publik. Jadi di zaman yang modern sekarang sudah nggak lagi masanya gitu. Urusan pelayanan ini dalam kondisi yang ribet, ruwet gitu ya kan, penuh meja birokrasi gitu. Tapi memang kalau kita cerita mall tadi, aku tertarik sih, lengkap, termasuk lengkap. Walaupun mungkin aku nggak tahu sampai sebatas mana sebetulnya lengkap. Apapun di situ yang untuk urusan publik ada nampak. Mulai dari KTP, mulai dari segala macam ada di situ. Cuman
mungkin belum ada rambu pelayanan ini berapa jam, berapa hari, terus kayaknya perlu juga dijelaskan pelayanan ini butuh biaya berapa segala macam. Mungkin ya mestinya kan semua transparansinya ya. Iya, semua badan penyelenggara itu dia harus membuat standar operasional prosedur gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngurus KTP berapa hari selesai, apakah bisa selesai 1 hari gitu sampai print dalam bentuk KTP ya, atau ketika kita ngurus paspor itu berapa hari. Jadi sebenarnya sudah ada standar pelayanan publik itu. Jadi dia bukan sesuatu yang tanpa batas waktu. Iya, memang. Nggak tahu kapan selesai. Jadi semuanya transparan, jelas ya. Nggak ada yang ditutupi lagi di sana. Dengan ada mall itu, aku berharap itu terjadi memang. Dan hal itu tetap menjadi harapan publik. Tapi ada satu hal yang menarik bagi aku dengan ombudsman. Selama ini masyarakat Sumut terutama melihat ombudsman ini erat kaitannya dengan pendidikan. Kenapa? Ya salah satu pelayanan wajib ya kan, dan itu saya kira amanah Undang-Undang Dasar soal pelayanan terkait dengan pendidikan, soal akses masyarakat terhadap pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau bahasa konstitusi kan begitu. Oleh karena itu ya memang itu menjadi fokus. Apalagi memang di banyak di banyak keadaan sepertinya ada penyelenggara yang abai gitu. Bukan celah ya? Iya, ada abai gitu terhadap kewajiban untuk memberikan pelayanan. Ini di Sumatera Utara ini terkait pendidikan dalam beberapa bulan terakhir ini kan ada banyak kasus viral kan? Viral ada anak yang belum bisa bayar SPP, nggak bisa bayar SPP dia masalah. Terus yang terakhir ini lagi yang raportnya tidak bisa diunggah ke, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mendapat jalur undangan. Nah itu kan jadi problem. Ya kita berharap sebenarnya anak-anak ini dia jangan jadi korban ganda, korban kemiskinan, kan begitu. Kemudian korban lagi karena keabaian penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang baik. Apa selama ini kalau, tapi nggak wajar sih kalau aku tanya ketua baru ya. Tapi mungkin melihat mungkin ya, apa selama ini itu tidak ada stepping atau jalur atau silabus atau apalah namanya yang begini loh harusnya. Ya, Undang-Undang 25 saya kira sudah mengatur ya tentang pelayanan publik. Setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik itu dia harus membuat standar pelayanan. Ada SOP. Termasuk penerimaan mahasiswa, pelajar baru, termasuk juga kewajiban dia dalam menyelenggarakan pendataan. Betul. Jadi kenapa ombudsman ini seperti tadi pembahasan kita awal ada? Ya karena harapannya dia bisa memberikan pengawasan, kemudian memberikan koreksi, memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Nah harapannya kalau kemudian perbaikan ini dilakukan secara terus-menerus, maka kualitas pelayanan publik kita menjadi lebih bagus ya. Cuman secara prinsip bisa nggak ombudsman memberikan sanksi, kan nggak mungkin ya? Kalau ombudsman ini dia sifatnya bukan sanksi, tapi dia semacam rekomendasi untuk dilakukan perbaikan pelayanan. Ya ombudsman ini kan diformulasi dia bukan bagian dari penegakan hukum, bukan. Tapi dia lembaga pengawas yang tujuan dasarnya itu adalah menyelesaikan kemudian mengoreksi kalau kemudian di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik itu masih banyak kekurangan. Tetapi kalau sampai di situ kayaknya berat untuk menegakkan atau menerapkan koreksi-koreksi yang kalian punya itu. Ya justru sekarang ini di banyak situasi rekomendasi ombudsman ini kan dia menjadi semacam landasan. Ombudsman misalnya punya survei soal
indeks kepatuhan ya? penyelenggara pelayanan publik kan begitu. Apakah itu Pemprov, apa itu Pemkab gitu, apakah itu Pemku, apakah lembaga-lembaga yang lain yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan. Nah, indeks ini kan menjadi indikator apakah lembaga ini dia memberikan pelayanan secara patut atau tidak. Nah, jadi nggak perlu lah publik takut sebetulnya apa yang dilakukan ombudsman ini tidak akan memberikan atau membawa perubahan terhadap sistem yang ada. Nggak perlu takut. Ya kalau kita justru berharap publik, masyarakat bisa melapor kepada Ombudsman Sumut ya, karena kita di Sumut terkait dengan dugaan mereka kalau kemudian ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik ya, buat laporan ke Ombudsman. Untuk kondisi-kondisi tertentu, pelapor identitasnya kami rahasiakan. Khususnya yang secara langsung berkaitan laporan yang secara langsung berkaitan dengan dirinya, kemudian itu bisa mengancam baik keselamatan diri maupun ya soal karir dan lain-lain ya kan begitu. Kalau ada birokrasi yang melaporkan atasannya misalnya, itu kan bisa jadi berpengaruh kepada karir kan? Iya pasti. Nah, oleh karena itu undang-undang itu sudah mengamanahkan kepada ombudsman untuk kemudian merahasiakan identitas pelapor kalau kemudian berkaitan dengan hajat hidupnya. Jadi gitu. Bahkan sesama pegawai pemerintah pun bisa saling lapor ketika permasalahan yang berkait dengan administrasi dan pelayanan. Ada banyak sebenarnya kriteria yang kemudian disebut oleh ombudsman sebagai satu tindakan maladministratif. Jadi penyalahgunaan wewenang, pelayanan yang berlarut, pungutan liar dan lain-lain. Jadi ya bisa saja kemudian ada pegawai yang kemudian karirnya terhambat gitu karena dislike atau macam ya betul atau karena faktor uang dan lain-lain. Mereka bisa melapor ke ombudsman dan identitasnya kita rahasiakan atau terkait dengan peristiwa-peristiwa lain ya kan, menyangkut aparat keamanan dan lain-lain ya. Nah, sekali lagi ya kalau kita berharap ya masyarakat banyak melapor kepada ombudsman. Jadi kalau masalah ombudsman tadi udah nampak gambaran sama kami ya. Publik juga mungkin udah bisa ngelihat gambaran. Sekarang kan boleh dibilang fresh from the open. Seorang ketua baru Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara. Sebetulnya siapa sih Ardensi ini? Ya kalau dari sisi perjalanan hidup ya cukup panjang lah. Dari aktivis mahasiswa, ya kan, kemudian aktivis NGO. Saya kan lama di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan sempat menjadi koordinator untuk Sumatera Utara. Jadi Kontras ada di Sumatera Utara. Kemudian saya juga pernah penyelenggara pemilu, ada di KPU Medan, kemudian KPU Provinsi. Aktif juga mengajar. Asdoling lah, Asosiasi Dosen Keliling di beberapa universitas gitu, di USU, kemudian di UISU sebagai dosen praktisi gitu. Kalau perjalanannya begitu. Jadi kalau ngelihat perjalanannya, kapasitas dan kapabilitasnya udah nggak diragukan lagi untuk bisa mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan penegakan administrasi segala macam yang berkaitan dengan publik. Betul. Ya kan? Ya, kita butuh support dari banyak pihak. Butuh support dari masyarakat, butuh support dari pers, butuh support dari legislatif dan lain-lain. Ya, meningkatkan kualitas pelayanan publik ini, pemenuhan hak masyarakat ini ya pasti nggak bisa bekerja sendirian. Betul. Harus bekerja sama-sama. Jadi, kenapa lah tertarik di bidang ini? Kalau ngelihat tadi langkahnya, banyak memang pelayanan dan perbaikan. Karena mulai dari LSM, dosen segala macam, itu kaitannya jelas. Termasuk juga yang terakhir KPU ya. Ketua ya?
Ketua. Nah, sekarang ketua lagi nih untuk Sumatera Utara. Kepala. Kepala. Nah, kenapa? Ya saya kira Ombudsman ini adalah lembaga strategis ya, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik itu dilakukan dengan benar. Jadi dia punya kewenangan untuk mengawasi, dia juga punya kewenangan untuk menerima dan memeriksa laporan dari masyarakat, kemudian punya kewenangan untuk memberikan saran perbaikan, walaupun itu kemudian kita koordinasikan dengan KPU, ORI, Ombudsman Republik Indonesia, kan begitu. Nah, khususnya juga di Sumatera Utara, apalagi kita sama-sama paham bahwa Sumatera Utara ini kan unik, gitu. Jangan dipanjangkan sumutnya. Oh gitu ya. Unik sekali itu. Betul. Nah, itu yang kemudian membuat kita mengambil keputusan bahwa ORI Perwakilan Sumatera Utara ini adalah lembaga strategis untuk kita mengabdi, memberikan support, dukungan kepada masyarakat supaya pemenuhan hak-hak mereka itu dilakukan dengan cara-cara yang patut, cara-cara yang benar. Kalau udah jelas arah itu pengabdian, betul mutlak pengabdian, ya kan? Kira-kira Hardin sih punya pandangan dan langkah yang akan dibuat ke depan nggak? Ya. Kalau langkah pasti ya, hari ini kita sudah mulai konsolidasi internal, kemudian kita juga akan konsolidasi eksternal. Pertama kita akan bersilaturahmi dengan teman-teman yang sudah jejaring ya, yang sudah kita himpun dalam satu organisasi namanya Kedan Ombudsman. Kedan Ombudsman. Iya. Asli lokal sekali. Betul, ya. Lokal sekali. Dan kita juga akan ada ketemu dengan teman-teman media. Ya, karena media ini kan nggak bisa lepas kita untuk memberikan support yang maksimal ya terhadap apapun kegiatan yang kita lakukan. Baru kemudian ya kita koordinasi lah dengan lembaga-lembaga mitra kerja Ombudsman. Paling tidak kita memberikan saran, masukan soal perbaikan pelayanan yang ada. Ya, jadi kita berharap bahwa di Sumatera Utara ini banyak perubahan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang adigium lama itu bisa hilang lah ya kan. Jadi nggak perlu lagi kata Medan masuk langkau dalam api neraka, itu nggak perlu lagi. Ya, karena memang kadang-kadang sebagian rakyat tetap punya keluhan seperti itu. Betul. Ya memang ini kerja berat di Sumatera Utara ini, konflik agraria tinggi, kan begitu. Kekerasan juga tinggi, kemudian pandangan negatif terhadap birokrasi masih banyak, kan begitu. Nah ini yang menurut saya ya PR bersama. Itu yang nampak yang masih akan menjadi beban tersendiri. Betul. Tentu ada satu poin, entry point yang paling berat yang mungkin kepala ya. Sebagai kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara yang akan menjadi fokusnya. Apa itu? Kalau kita lihat sekarang ini ada beberapa hal yang kemudian laporan paling banyak di Ombudsman Sumatera Utara soal pelayanan kesehatan, pelayanan di sektor pendidikan, kemudian terkait dengan pertanahan, kemudian terkait dengan urusan dengan aparat birokrasi lainnya. Kebijakan pembangunan? Itu salah satu aspek ya, karena memang Ombudsman ini lebih dititik beratkan pada pelaksanaan pelayanan. Jadi dia di akhir ya, bukan di awal gitu. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan tadi pelayanan publik itu bisa dilakukan dengan maksimal. Kenapa aku bertanya seperti itu? Itu seakan satu hal yang masih menjadi kebiasaan buruk dari penyelenggara negara, sehingga pembangunan
bukannya berbasis untuk rakyat, tapi berbasis kepada keinginan. Apa itu masuk dalam salah satu kajian atau pengawasan atau apapun yang dilakukan Ombudsman? Itu tadi, kalau menurut saya, yang sejauh yang saya tangkap dan pahami, ya ORI ini dia bekerja pada pengawasan pelayanan. Artinya ini kan bekerja di akhir, bukan pada proses pembuatan kebijakan. Ya kan? Nah, saya kira ada lembaga-lembaga lain yang punya otoritas diberikan oleh undang-undang untuk itu ya, melakukan pengawasan terhadap itu. Nah, tadi kenapa aku bertanya itu? Karena publik punya frame, segala sesuatu itu dimulai dari rencana. Ketika pemerintah tidak berencana sesuai dengan kepentingan publik, mungkin itu juga menjadi bagian dari Ombudsman. Kalau itu tidak, ya mungkin lembaga lain yang berwenang. Tapi kurasa pun untuk mengawasi segala sesuatu itu Ombudsman punya kewenangan? Ya, memang fungsi Ombudsman itu secara nyata disebut oleh undang-undang. Ombudsman ini berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah, oleh BUMN, oleh BUMD, oleh badan atau perorangan yang diamanahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan publik yang seluruh atau sebagian dananya itu bersumber dari APBN dan atau APBD. Kaitannya tetap ke sana ya? Iya. Setiap yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, dana dan segala macam, Ombudsman punya kemungkinan untuk terlibat di dalam pengawasannya. Dan bahkan bisa memberikan rekomendasi ketika permasalahan itu menjadi permasalahan publik. Jadi kalau kulihat seperti itu, sebetulnya beruntung rakyat Indonesia ini sekarang semenjak Gus Dur menginisiasi berdirinya Ombudsman ini kan. Yang jadi masalah, sanggup kalian menerima penerimaan pengaduan publik khususnya Sumatera Utara ini? Ya, seperti tadi yang saya ungkapkan, makanya kerja-kerja ini dia tidak bisa menjadi bekerja sendirian gitu. Ombudsman perwakilan Sumut bekerja sendirian untuk kemudian melakukan pengawasan, menerima laporan, memeriksa laporan, kan gitu, memberikan saran perbaikan dan lain-lain. Ya pasti nggak bisa kerja sendirian. Berapa orang, Glenn? Kami 1 orang kepala, kemudian ada 15 asisten dibantu oleh 6 orang ASN. Dengan lingkup 33 kabupaten kota, kurang lebih 15 juta penduduk. 44 entitas dengan Sumatera Utara. Iya. 34 entitas. 34 entitas di Sumatera Utara. Itu yang harus kalian itu masih layani, Pemprov dan Pemda, tapi juga belum ada lembaga-lembaga vertikal. Ada termasuk Kanwil Hukum Danau, badan usaha milik daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara yang ada di sini. Betul. Waduh, berat kali itu, gak sulit sih. Aku nggak ngebayangin, tapi aku berharap ente sebagai ketua yang baru atau kepala yang baru di sini bersiap dan siaga untuk selalu bisa memenuhi keinginan publik Sumatera Utara. Amin. Kalau kami hanya siap membantu ketika ada permasalahan yang kalian anggap perlu dibicarakan ke publik, ayo kita berbicara. Jadi pemirsa, Orbit kita ini kelihatannya bisa menjadi entry point bagi masyarakat Sumatera Utara untuk hal-hal yang berkait dengan kebijakan pelayanan publik. Dimanapun kalian berada di Sumatera Utara ini, termasuk yang paling banyak kita keluhkan, ngurus KTP pun itu seharusnya, karena nggak susah-susah seharusnya. Bahkan kalau perlu, orang kelurahan yang datang ke rumah pun mengantarkan KTP ini, KTP kalian udah jadi. Gitu. Jadi sampai di sini dulu pembicaraan kita. Kami sudah bicarakan, tinggal kalian di rumah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Ngobrol bareng Orbit
Kami obrolkan, Anda simpulkan.